Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Jamaah santri RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'adhamu zanbi ala wajhaini. Menganggap besar sebuah dosa itu ada dua macam yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam. Ahaduhuma ayastadima zanba fayahmiluhu ala taubati fauran wa yusinu zanna bihi bi anna Allah ta'ala ma arada bihi illa khaira wa anna Allah yaqbalu taubata abdihi wa hada mahmudun wa min alamati imanil abdi wa hayati qalbih. Yang pertama, bahwa seseorang itu menganggap besar dosa-dosa yang telah lalu. Misalnya dia pernah minum arak, dia pernah berjudi, pernah berzina, dia pernah melakukan riba, bahkan dia pernah membunuh. Dia merasa besar dosa-dosa itu, maka membawa dia menjadi taubat segera dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahwa Allah tidak menghendaki dengan demikian kecuali ada kebaikan di balik itu, dan bahwa Allah menerima taubat hambanya. Maka ini membesarkan dosa, mahmudun, dipuji, dan termasuk tanda iman seseorang hamba dan hidup hatinya seorang hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Lau adnabtum hatta tablughu khotoyakum ananas samai, summa tubtum lataballahu alaikum." Andai kata kamu berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kamu itu sampai ke atas langit, kemudian kamu taubat kepada Allah, maka Allah terima taubat kalian itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh menganggap dosa ini besar, tetapi diikutin dengan taubat dan kita berbaik sangka kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa seseorang hidup hatinya dan seseorang mempunyai keimanan. Wasani yang keduanya, ayastadima zanba fayuqihu fil yasi wal qunuti min rahmatillahi wa afwih wa yuaddihi ila su'il dhanni bihi ta'ala, fahada madmumun qadihun fil iman wa huwa syarrun alaihi minaz zanbil musta'dam. Yang kedua, dia menganggap besar dosa-dosa yang ia lakukan, lalu ia menjatuhkan sehingga dirinya putus asa daripada rahmat Allah, menjatuhkan dia pada putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, membawakan dia kepada buruk sangka dengan Allah. Jadi dia tidak bertobat, menganggap dosanya itu besar sekali, tetapi dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, maka ini menganggap besar dosa dicela dan termasuk merusak keimanan, dan itu lebih jahat daripada dosa yang dianggap besar tersebut. Misalkan dulu minum arak dosanya, dulu zina dosanya, lalu sekarang dia bukannya tobat tetapi malah dia menganggap dosa itu besar, tetapi dia putus asa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosaku karena terlalu besar dosaku. Nah, ini seperti ini
lebih berdosa, lebih besar dosanya, dosa buruk sangka kepada Allah dibandingkan dengan dosa yang ia lakukan dulu. Fala yanbaghi lil abdi ayastadima danba istizaman yuaddi ilal iyasi wal qunut min rahmatillah wa afih, bal alaihi ayatuba ilallahi wa yuhsina dhanna billahi ta'ala wa ya'lamu hikamallahi fi iqaihi alal tanbi. Maka tidaklah patut bagi seorang hamba bahwa dia menganggap besar dosa yang membawa kepada putus asa dari ampunan Allah dan rahmat Allah. Jadi jangan kita menganggap besar dosa tetapi jadi putus asa dengan rahmat Allah. Begitu. Tetapi yang seharusnya adalah dosa itu dianggap besar lalu bertobat kepada Allah dan berbaik sangka dengan Allah dan mengetahui hikmah-hikmah di balik kejadian itu. Nah, apa hikmah di balik menjatuhkannya Allah terhadap diri kita melakukan dosa? Tentu segalanya ada hikmahnya di balik semua kejadian. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita satu saat tergelincir dalam dosa, segera Allah tolong dengan dimudahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita hanya empat macam waktu, la khomisalha, tidak ada kelimanya. Yang pertama, di saat kita sedang beribadah taat, di saat itu kita harus merasakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Dan di saat kita tergelincir dalam dosa, maka segeralah kita bertobat kepada Allah, besar harapan dengan ampunan dan rahmat Allah. Di saat kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Di saat kita mendapatkan musibah, maka bersabarlah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hambanya yang benar-benar pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.